Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Alia Rizka Malinda dari kelas Manajemen 25A dengan NPM 254111149. Di sini saya akan membuat tugas video pendidikan agama Islam mengenai materi munakahat. Munakahat atau pernikahan menurut syarak adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah. Allah berfirman, "Fakihu ma tabalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidan," yang artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Berikutnya adalah hukum menikah. Hukum menikah adalah mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan, yaitu yang pertama sunnah atau dianjurkan, berlaku untuk orang yang ingin menikah, dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua wajib atau diharuskan, orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina. Yang ketiga makruh atau dibenci dan lebih baik ditinggalkan, orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Dan yang terakhir haram atau dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Adapun tujuan pernikahan, yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Selanjutnya rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Adapun rukun nikah, sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhinya hal tersebut, yaitu adanya calon suami atau istri, 2 orang saksi, dan ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Sedangkan qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya yaitu ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan, khiyar syarat. Dan yang ketiga, ijab qabul dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu. Adapun hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama yaitu talak. Perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak yaitu makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak, yaitu talak roji dan talak bain. Talak roji adalah talak 1 dan talak 2. Disebut talak ruji'ah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa idah belum habis. Sedangkan talak bain adalah talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubro. Yang kedua adalah lian, yaitu suami menuduh istrinya berbuat seorang dan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, yaitu atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Suami tidak dihukum had menuduh. Istri wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya. Jika lahir anak, anak itu tidak diakui oleh suami. Yang ketiga adalah zihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat dan ada 3 tingkatan, yaitu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat, hulu. Perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Hulu disebut juga cerai gugat. Hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis.
Dan yang terakhir adalah fasah, rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasah antara lain yaitu suami istri ternyata masih muhrim. Yang kedua, suami gila. Yang ketiga, suami tidak mampu memberi nafkah. Dan yang keempat, suami pergi atau hilang. Selanjutnya adalah iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah yaitu memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Dan yang terakhir adalah rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk yaitu mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, wajib, yaitu jika bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Sunnah, apabila dengan rujuk keadaan menjadi lebih baik. Yang ketiga, makruh, jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Dan haram, yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita.